Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2692 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menasihatkan kita semua gereja Tuhan, bahwa kita harus berusaha, harus berjuang untuk selalu berada dalam kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa untuk menjadi satu kesatuan harus banyak yang harus kita singkirkan, baik itu ego kita. Saudara harus menyingkirkan kepentingan-kepentingan pribadi demi satu kesatuan roh. Dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan, kalau kita ada dalam satu kesatuan, maka kita akan merasa damai sejahtera. Amin. Kalau tidak ada yang kita singkirkan, baik itu ego, kepentingan-kepentingan pribadi kita tidak singkirkan, maka dalam kesatuan itu tidak akan bertahan lama. Yang ada akan terjadi perpecahan. Tapi kalau ego dan kepentingan-kepentingan yang lain kita singkirkan demi satu kesatuan, maka yang ada dalam persatuan itu adalah damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita ini satu tubuh. Yesus adalah kepala gereja, sedangkan kita gereja Tuhan adalah anggota tubuh. Walaupun kita berbeda-beda bentuk, ada yang mungkin jempol, ada yang mungkin kelingking, ada yang mungkin badan, tangan, kaki. Saudara, kita mungkin berbeda bentuk, beda fungsi, tapi ingat kita satu tubuh. Amin. Walaupun kita berbeda-beda sinode, aliran gereja, ingat kita satu tubuh dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus menjadi perekat persatuan kita, gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bersatu gereja Tuhan di akhir zaman ini. Untuk menjadi jawaban dari doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Saudara, kalau kita tidak bersatu, itu menandakan tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita menangkap pesan ini, Roh Kudus akan membawa kita sehingga kita memandang orang lain berasal dari gereja manakah dia, kita dapat memandang mereka adalah
anggota-anggota tubuh sama seperti kita yang harus bersatu. Yang menginginkan perpecahan itu hanya satu, hanya iblis. Karena iblis tahu kalau gereja Tuhan bersatu, maka gereja akan menjadi kuat. Amin. Iblis tahu itu, makanya dia menyusup saudara di tengah-tengah gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk adu domba satu dengan yang lain supaya terjadi perpecahan di sana. Saudara, sayang sekali ada banyak gereja mengalami spirit ini. Mereka membenci satu dengan yang lain. Padahal kita sama. Kita anggota tubuh. Tapi satu dengan yang lain membangun tembok dan merasa paling eksklusif. Sementara yang lain di luar sinode, di luar gereja mereka masa bodoh. Mereka tidak mau menunjukkan kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana ada kesatuan roh, damai sejahtera Tuhan akan hadir. Dan kalau gereja Tuhan bersatu, oh haleluya, pasti gereja jadi berkat di daerah tersebut. Sehingga banyak orang akan datang kepada Yesus Kristus Tuhan, karena mereka melihat gereja Tuhan bersatu. Mereka jadi berkat, jadi terang di daerah tersebut. Dan benar-benar menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena apa? Gereja bersatu jadi berkat. Kalau gereja satu dengan yang lain, saling menjatuhkan, saling menyerang satu dengan yang lain, saudara, gereja tidak jadi berkat. Jadi batu sandungan, iya. Saudara, bagaimana kita mau memenangkan orang-orang yang di luar kita, sementara kita dari dalam hancur-hancuran, rapuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus melihat skop yang lebih luas, yaitu tubuh Kristus. Amin. Mau dia dari gereja mana, sinode mana, mau gereja dari kota, mau di dalam pedalaman, ingat kita satu tubuh, saudara. Amin. Kita harus bersatu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, dan mungkin masih terjadi di Nigeria, di mana orang-orang Kristen dibunuh. Saudara, karena iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka ditembak, mereka dibunuh di depan keluarga mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai sesama tubuh Kristus melihat kejadian tersebut? Apakah kita masa bodoh? Kita menganggap, oh itu kan hanya terjadi di Afrika sana. Di tempat kita sekarang kan gak ada masalah itu. Ataukah kita merasa satu hal yang luar biasa terjadi dalam diri kita sehingga kita berteriak kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saudara-saudara kita yang ada di Nigeria. Ataukah kita masa bodoh? Kalau kita menyadari kita adalah satu tubuh dengan saudara-saudara kita yang teraniaya di Nigeria, pasti dari lubuk hati kita yang paling dalam berteriak, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saudara-saudara kita sesama tubuh Kristus yang teraniaya di Nigeria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersatu supaya kita menjadi gereja Tuhan yang jadi berkat di akhir zaman ini. Kenapa kita harus bersatu? Karena kita punya, ayat 5, perhatikan, satu Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya satu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kemudian dikenal dengan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita berbeda Tuhan, lalu kita tidak dapat bersatu, itu masuk akal. Karena apa? Kita sudah beda Tuhan. Tidak mungkin bisa bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita menyembah satu Tuhan,
Sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena kita menyembah satu Allah yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang lahir di Bethlehem, kota Daud. Betul, Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Tengkorak di Golgota. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Betul, dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Itu menandakan bahwa dia Tuhan yang mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang dapat mengalahkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh yang disebut orang, wah ini superhero. Tapi kenyataannya mereka mati dan tidak bangkit-bangkit. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan sedang ada dalam surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau yang kita sembah sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu kita mempermasalahkan dia dari gereja mana, dari latar belakang apa, aliran apa, selama yang disembah dia dengan kita sama. Satu Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus bersatu? Karena kita punya satu iman. Iman pengharapan kita hanya pada Yesus Kristus. Amin. Iman kita bahwa satu hari nanti dia datang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita semua akan tinggal dalam kerajaan surga yang kekal itu selama-lamanya. Itulah iman pengharapan kita. Kalau iman pengharapan kita sama, saudara tidak perlu kita permasalahkan. Amin. Saudara, kalau kita dalam satu mobil, tujuan kita sama, surga. Saudara, tidak perlu kita berdebat, kita mau kemana. Kenapa kita berdebat? Karena mungkin kita salah tujuan. Kalau tujuan kita satu, saudara, tidak perlu kita ribut. Amin. Saudara, kita tahu bahwa satu-satunya jalan menuju pada hidup yang kekal, menuju surga, hanya melalui Yesus. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Hanya dia satu-satunya jalan. Kalau saudara membawa, ada jalan lain menuju surga, sorry. Kita tidak sejalan, saudara. Silakan turun dari kendaraan yang saudara tumpangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita punya satu iman, pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat kita, yang adalah pemilik kehidupan, pemilik alam semesta, bahkan pemilik surga itu. Kalau kita punya satu iman, keyakinan itu, kita ada pada satu tujuan. Amin. Haleluya. Saudara, tidak perlu kita berdebat, karena kita punya satu iman. Amin. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus bersatu? Karena kita punya satu baptisan. Amin. Saudara, selama baptisan kita satu, sama, tidak perlu kita permasalahkan. Saudara, baptisan yang benar yaitu di dalam nama Allah Tritunggal itu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita.
Kalau kita membaptis orang di dalam nama Samuel, itu tidak sah. Kalau saudara hanya membaptis juga di dalam nama Yesus Kristus, saudara, baptisan itu juga nggak sah. Baptisan itu sah di hadapan Tuhan ketika dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal itu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Baptisan saudara sama, satu dengan yang lain. Tapi kalau ada baptisan dari gereja lain, tidak memakai nama Allah Tritunggal ini, oh, itu beda, saudara. Itu nggak benar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari satu baptisan itu mengikat kita menjadi satu. Tapi kalau baptisan kita tidak mengatasnamakan Tritunggal itu, wah, itu tidak benar. Itu sesat. Karena apa? Karena tidak alkitabiah. 1 Korintus 12 ayat 13 berkata begini, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, baptisan itu menyatukan kita semua orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa waktu yang lalu saya melihat ada baptisan-baptisan yang nyeleneh, ngawur, karena baptisannya itu tidak di dalam nama Allah Tritunggal. Ada juga yang hanya dalam nama Yesus. Saudara, baptisan itu yang benar, ya tadi saya katakan, di dalam nama Bapa, Putra, atau Anak, dan Roh Kudus. Saudara mau improvisasi di dalam nama Yesus Kristus, tidak masalah. Yang terpenting di sana adalah kita sudah menyebut, aku membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sah. Saudara mau tambah di dalam nama Yesus Kristus, juga boleh. Tapi di dalam nama Allah Tritunggal sudah cukup sebenarnya. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masalah cara silakan. Saudara masing-masing gereja punya aturan masing-masing, silakan. Tapi kalau bicara tentang legalitas Alkitab, harus di dalam nama Allah Tritunggal tadi. Nah, kalau kita sama, legalitasnya sama, di dalam nama Allah Tritunggal, kita satu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa kita harus bersatu? Karena kita punya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Amin. Selama itu satu, tidak perlu kita berdebat dengan gereja yang lain yang memiliki paham yang sama sesuai dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk
jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.